Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu soal yang diberikan oleh teman kita ya. Jadi teman kita ini menanyakan mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke soal berikut ini, saya harapkan kalian belum subscribe untuk subscribe channel ini ya, karena setiap hari kami upload video. Ada video matematika, fisika, kimia, dan biologi. Jangan lupa kalian juga nyalakan notification-nya biar kalian tahu kami sudah upload video. Sekarang langsung saja untuk soalnya. Untuk soal yang pertama, ini kebetulan dia menanyakan dua soal. Untuk soal yang pertama, apakah spiritus, oli mesin, dan air mineral termasuk larutan elektrolit atau non-elektrolit? Jadi kita disuruh menentukan ketiga substansi ini, dia termasuk elektrolit atau non-elektrolit. Jadi kita harus tahu dulu maksudnya elektrolit itu apa, maksudnya non-elektrolit itu apa. Ya, jadi kalau elektrolit itu dia larutannya bisa menghantarkan arus listrik. Gitu ya. Beda dengan non-elektrolit. Kalau non-elektrolit dia tidak bisa mengantarkan arus listrik. Ya. Nah, elektrolit ini dibagi lagi. Jadi kalau saya pisahkan elektrolit ini, ya. Jadi elektrolit ini dibagi lagi menjadi ada elektrolit kuat dan ada juga elektrolit lemah. Gitu ya. Nah, yang paling membedakan itu apa sih? Kenapa bisa satunya menghantarkan listrik, satunya tidak bisa menghantarkan listrik? Ya. Jadi perbedaan mencoloknya adalah kalau di larutan elektrolit itu dia menghasilkan ion-ion ya, dia akan terurai menjadi ion-ionnya sehingga ion-ion itu yang akan menjadi pengantar listriknya gitu ya. Nah, kalau kalian tahu dari percobaan bagaimana kita tahu dia itu larutan elektrolit atau non elektrolit. Kalau elektrolit dia dalam percobaan jadi cairan misalnya ya, cairan yang akan kita uji itu dimasukkan elektroda yang dialiri arus listrik ya. Nah, kalau dia elektrolit berarti dia akan menghasilkan gelembung pada elektrodanya dan lampunya akan menyala gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan non elektrolit dia tidak ada gelembung dan tidak adanya lampu ya. Kalau elektrolit dia kuat dan lemah tergantung. Kalau misalkan kuat dia nyala lampunya bisa terang gitu ya. Kalau lemah berarti nyala lampunya kecil atau tidak ada nyala lampu tapi masih ada gelembungnya gitu ya. Nah, itu melalui percobaan. Nah, tapi kalau misalnya ini kan kita tidak melakukan percobaan. Jadi bagaimana cara kita tahu dia larutan elektrolit atau non elektrolit ya, kita lihat aja apakah dia bisa menghasilkan ion atau tidak ya. Nah, ini kan spiritus nih. Nah, spiritus itu dia etanol ya. Jadi kalau etanol tuh rumus kimianya CH3 CH2OH ya. Nah, yang paling gampang itu sebenarnya kalau dia elektrolit itu dia menghasilkan ion itu pasti semua senyawa ionik ya. Jadi kalau saya tuliskan ya, jadi saya tuliskan langsung pakai teks aja ya biar jelas. Jadi kalau elektrolit itu dia senyawa ionik ya. Kan tahu kan senyawa ionik itu seperti apa ya? Jadi kayak NaCl, H2SO4 seperti itu ya. Sudah itu dia itu juga asam karboksilat. Ya, asam karboksilat itu juga dia bisa menghasilkan ion. Ya. Nah, kalau misalkan yang non elektrolit ya, non elektrolit itu semua senyawa hidrokarbon. Ya, semua senyawa hidrokarbon, terus senyawa organik ya. Jadi senyawa organik itu banyak jenisnya, jadi ada alkohol, terus ether, ya, terus ada keton, aldehid, itu semua senyawa organik itu semuanya bersifat non elektrolit karena tidak bisa menghasilkan ion, ya. Nah, kalau misalnya ini kan CH3CH2OH, ya, ini termasuk alkohol. Jadi kalau dia termasuk alkohol dia non elektrolit. Jadi sebenarnya kan nggak bisa menuliskan seperti ini. CH3, CH2OH itu menjadi CH3, CH2O- tambah H+. Ini nggak bisa seperti ini ya, karena etanol ini dia kalau dilarutkan dia tidak akan menghasilkan dua ion ini. Ya, jadi salah kalau kalian menuliskan reaksinya seperti itu ya. Jadi termasuk non elektrolit. Nah, untuk yang kedua, oli mesin. Ya, oli itu dia termasuk senyawa organik ya. Jadi senyawa organik itu dia misalnya seperti karbohidrat, lemak, protein itu semua senyawa organik itu tidak bisa menghasilkan ion dalam larutan. Kenapa? Dan juga mereka juga bersifat nonpolar ya. Jadi tidak bisa larut dalam air gitu ya. Jadi kalau dia bersifat nonpolar itu dia pasti non elektrolit ya. Jadi oli mesin itu termasuk minyak kan? Dia berarti non elektrolit. Nah, sekarang untuk yang terakhir air mineral. Ya, air mineral kalau kalian coba dalam percobaannya dia ternyata bisa menghasilkan arus listrik ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena
H2O ini dia bisa terurai menjadi ion-ionnya itu menjadi H+ dan OH-. Seperti itu ya. Kalau dia bisa menghasilkan ion, berarti dia termasuk elektrolit. Jadi air dia termasuk elektrolit. Ya, ini non elektrolit. Dan ini juga non elektrolit. Oke. Nah, sekarang untuk yang nomor 2, jelaskan mengapa lautan H2SO4 0,1 molar dengan alat uji elektrolit menyala lebih terang dibandingkan lautan CH3COH 0,5 molar. Ya, jadi saya sudah bilang tadi, ya, sebenarnya kalau elektrolit itu bisa dibagi menjadi 2 jenis ya, ada elektrolit kuat sama elektrolit lemah. Ya, nah, bagaimana cara kita membedakannya yang mana yang kuat dan lemah? Kalau yang kuat itu, ya, dia menghasilkan ionnya banyak, ya, sehingga arus listriknya menjadi lebih banyak yang dialirkan. Itu akibatnya nyala lampunya lebih terang. Tapi kalau yang elektrolit lemah, dia ion-ion dihasilkan lebih sedikit, gitu. Ya, ion-ion dihasilkan lebih sedikit akibatnya listrik yang dialirkan juga sedikit dibandingkan dengan elektrolit kuat. Gitu ya. Nah, ini kan kalian lihat ini H2SO4 sama CH3COOH. Ya kan, ini adalah asam kuat. Ya, sedangkan ini adalah asam lemah. Ya, kalau dia asam lemah, dia sudah dipastikan dia elektrolit lemah. Ya, sedangkan kalau dia asam kuat, dia termasuk elektrolit kuat. Ya, kalian bisa buktikan ini. Ya, kalian bisa buktikan ini dari Ka-nya. Ya, kalau dia asam kuat, Ka-nya itu selalu 1 kan, mendekati 1 lah. Ya, mendekati 1 artinya apa? Kalau misalkan kita uraikan H2SO4 itu menjadi 2H+ tambah SO4 2-, ya kan rumus Ka-nya kan seperti ini. Ka sama dengan konsentrasi H+ kuadrat dikali dengan SO4 2- dikali per konsentrasi H2SO4 gitu kan ya. Kalau dia Ka-nya 1, berarti konsentrasi H+ sama SO4 2- ini sama banyaknya dengan konsentrasi H2SO4 ya. Jadi kalau dia H2SO4 yang pertama 0,1 molar ya, berarti yang lainnya juga hampir sama 0,1 molar juga gitu ya. Dia sama banyaknya gitu karena dia Ka-nya mendekati 1 atau sama dengan 1. Ya, tapi beda dengan CH3COOH. Kalau CH3COOH ini dia kan asam lemah. Kalau asam lemah ini Ka-nya pasti nggak 1 dia. Dia jauh lebih kecil. Jadi kalau seingat saya ini CH3COOH ini asam Ka-nya 1,8 kali 10⁻⁵. Ya, sangat kecil ya. Nah, rumus Ka-nya kalau kayak kita buat kita buat reaksi ionisasinya itu kan menjadi CH3COOH itu menjadi CH3COO- tambah H+ gitu kan ya. Oke. Nah, berarti Ka-nya, rumus Ka-nya itu berarti sama dengan konsentrasi dari CH3COO- dikali dengan konsentrasi H+ per konsentrasi CH3COOH. Ya. Nah, kalau Ka-nya kecil, ya ini kan Ka-nya sangat kecil nih 10⁻⁵. Berarti artinya konsentrasi CH3COOH-nya banyak, tapi konsentrasi ion-ionnya sangat kecil. Ya, CH3COO- sama H+ sangat kecil. Akibatnya nyalanya menjadi lebih redup. Ya, sehingga kalian bisa pastikan kalau H2SO4 ini dia nyalanya lebih terang daripada CH3COOH. Jadi untuk yang nomor 2 ini kesimpulannya adalah kenapa dia lebih terang daripada CH3COOH? Karena H2SO4 ini bersifat asam kuat yang berarti elektrolit kuat, dan CH3COOH ini dia termasuk elektrolit lemah karena dia bersifat asam lemah. Bisa dibuktikan dengan Ka-nya. Ka H2SO4 1 dan Ka dari CH3COOH itu 1,8 kali 10⁻⁵ yang menandakan ion CH3COO- dan H+ ini sangat sedikit pada larutan CH3COOH, sehingga nyalanya menjadi lebih redup. Oke, sekian saja pembahasan saya untuk 2 soal kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. Kalau kalian ada yang kurang mengerti atau ada yang kalian tanyakan, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Oh ya, kalau kalian mau ada pertanyaan, misalnya kalian lagi mengerjakan soal, lagi latihan soal, terus kan ada PR di sekolah dan kalian ingin supaya kami membuatkan videonya, kalian gak usah bingung ya. Kalian bisa kirimkan soalnya ke email yang tertera di description. Terima kasih.